Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas soal-soal tes PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan Part 3. Baiklah, langsung saja kita ke soal nomor 62. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur kecuali A. Bawaslu, B. Kepolisian Resort, C. Komisi Pemilihan Umum KPU, D. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, E. Kejaksaan Tinggi dan atau Kejaksaan Negeri. Pembahasannya berikut ini. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan atau Kepolisian Resort, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan atau Kejaksaan Negeri. Jadi untuk soal nomor 62 ini, yang bukan merupakan unsur dari Gakumdu itu adalah C. Komisi Pemilihan Umum KPU. Kita lanjut ke soal nomor 63. Laporan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dapat disampaikan oleh kecuali A. Warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, B. Setiap warga negara Indonesia, C. Peserta pemilu, D. Pemantau pemilu, E. A dan D benar. Pembahasannya untuk soal nomor 63 ini, bahwa laporan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dapat disampaikan oleh A. Warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, B. Peserta pemilu, C. Pemantau pemilu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 63 ini itu adalah B. Setiap warga negara Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 64. Lokasi pemasangan alat peraga kampanye dilarang berada di kecuali A. Tempat ibadah termasuk halaman, B. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, C. Gedung milik pemerintahan, D. Lembaga pendidikan, gedung dan sekolah, E. Tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta. Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut. Artinya, untuk tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan usaha itu diperbolehkan untuk pemasangan alat peraga kampanye, tetapi harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 64 ini adalah E. Karena tidak termasuk lokasi yang dilarang untuk memasang alat peraga kampanye.
Soal nomor 65. Pada pemilihan umum tahun 2024, surat suara yang diberikan kepada pemilih yang terdaftar di DPT berjumlah A. 5 surat suara, B. 4 surat suara, C. 3 surat suara, D. 2 surat suara, E. 6 surat suara. Pada pemilihan umum tahun 2024, pemilih yang terdaftar di DPT akan diberikan 5 surat suara, yaitu surat suara presiden dan wakil presiden, surat suara DPR, surat suara DPD, surat suara DPRD provinsi, surat suara DPRD kabupaten kota. Jadi jumlah surat suara yang akan diberikan kepada pemilih yang terdaftar di DPT itu berjumlah 5 surat suara. Untuk jawabannya, soal nomor 65 ini A. 5 surat suara. Soal nomor 66. Dalam hal terjadi pindah memilih ke kabupaten atau kota lain di provinsi yang sama, tetapi beda dapil DPRD provinsi, maka pemilih tersebut akan diberi surat suara apa saja? A. PPWP, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. B. PPWP, DPR RI, DPD RI. C. PPWP, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi. D. PPWP dan DPR RI. E. PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. PPWP, DPR RI, DPD RI. Kita lanjut ke soal nomor 67. Dalam hal terjadi pindah memilih ke kecamatan lain di provinsi yang sama tetapi masih satu dapil DPRD kabupaten atau kota, maka pemilih tersebut akan diberi surat suara apa saja? A. PPWP, B. PPWP, DPR RI, DPD RI, C. PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi. D. PPWP dan DPR RI. E. PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota. Jadi untuk pembahasannya soal 66 dan nomor 67 dapat dilihat di tabel berikut ini. 1. Pindah ke provinsi lain itu akan mendapat surat suara PPWP saja. Kemudian ada pindah memilih ke kabupaten, kota atau kota lain di provinsi yang sama tetapi beda dapil DPRD provinsi, itu akan mendapat 3 surat suara, yaitu PPWP, DPR RI, DPD RI. Selanjutnya, bila pindah memilih ke kabupaten atau kota lain di provinsi yang sama tetapi dalam satu dapil, itu akan mendapat 4 surat suara. PPWP, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi. Pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten kota dan di luar dapil DPRD kabupaten kota, itu akan
mendapat 4 surat suara, yakni PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi. Kemudian, apabila terjadi pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten atau kota dan masih dalam dapil DPRD kabupaten kota, maka akan mendapat 5 surat suara, yaitu PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan surat suara DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya soal nomor 68. Surat suara dinyatakan sah dengan ketentuan sebagai berikut, kecuali A. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS. B. Tanda coblos pada nomor urut, foto nama salah satu pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik dalam surat suara. C. Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota berada pada kolom yang disediakan. D. Tanda coblos pada kolom 1 calon perseorangan. E. Surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain. Jadi untuk soal nomor 68 ini, itu yang ditanyakan surat suara yang dinyatakan tidak sah. Untuk surat suara yang dinyatakan tidak sah atau dianggap tidak sah, dengan ketentuannya sebagai berikut. A. Dalam hal Ketua KPPS menemukan surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. B. Dalam hal Ketua KPPS menemukan surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 68 ini adalah E. Surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain. Selanjutnya kita ke soal nomor 69. Yang bukan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yaitu A. Pemilih KTP elektronik yang terdaftar dalam DPT di TPS. B. Pemilih KTP elektronik yang terdaftar dalam DPTB. C. Pemilih KTP elektronik didaftarkan dalam DPK. D. Pemilih KTP elektronik berstatus TNI atau Polri terdaftar dalam DPT. E. Pemilih KTP elektronik menggunakan formulir A5 KPU. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yaitu A. Pemilih KTP elektronik yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan yaitu formulir model A3 KPU. B. Pemilih KTP elektronik yang terdaftar dalam DPTB di TPS yang bersangkutan yaitu formulir model A4 KPU. C. Pemilih KTP elektronik atau penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB namun memenuhi syarat untuk dilayani menggunakan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dan didaftarkan dalam DPK yaitu formulir model A DPK KPU. D. Pemilih KTP elektronik menggunakan formulir A5 KPU. Jadi yang bukan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yaitu D. Pemilih KTP elektronik berstatus TNI Polri yang terdaftar di DPT. Selanjutnya kita ke soal nomor 70.
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan atau menghilangkan berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan atau sertifikat hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 398 ayat 4 diancam pidana selama A. 3 bulan hingga 18 bulan dan atau denda 600.000 sampai 6 juta. B. 8 bulan hingga 3 tahun dan atau denda 6 juta sampai 60 juta. C. 6 bulan hingga 18 bulan dan atau denda 600.000 sampai 6 juta. D. 18 hari hingga 3 bulan dan atau denda sebanyak 6 juta. E. Paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Pembahasannya, setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan atau menghilangkan berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan atau sertifikat hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 398 ayat 4 dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini itu E. Paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Selanjutnya kita ke soal nomor 71. Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan titik-titik dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. A. 1%, B. 2%, C. 3%, D. 4%, E. 5%. Surat suara cadangan sebanyak 2% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk masing-masing jenis pemilu dan memastikan kesesuaian dengan dapil. Jadi jawabannya untuk soal nomor 71 ini itu B, 2%. Soal nomor 72. Berikut ini adalah hal-hal yang tercantum dalam surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Di antaranya A. Nomor induk kependudukan, B. Hari atau tanggal, C. Tempat tanggal lahir, D. A dan B benar, E. A, B, dan C benar. Berikut kita tampilkan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Nah, di surat ini itu memuat nama, kemudian ada jenis kelamin, kemudian NOKK atau NIK, hari atau tanggal, pukul, nomor TPS, kemudian ada alamat. Kemudian ada nomor DPT. A. Nomor induk kependudukan itu benar karena tercantum dalam surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Kemudian hari dan tanggal itu juga tercantum. Kemudian C. Tempat tanggal lahir itu tidak tercantum di surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Kemudian untuk jawaban D, A dan B benar. Untuk jawaban A dan B itu benar karena tercantum di surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. E, A, B, dan C benar. Ini salah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 72 ini D.
A dan B benar. Soal nomor 73. Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 untuk memilih A. Presiden dan DPR, B. KNIP, C. DPR dan DPD, D. DPR dan konstituante, E. Presiden. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 73 ini itu D. DPR dan konstituante. Bagi teman-teman yang ingin tahu pembahasannya, bisa lihat kembali video yang sudah saya upload, itu tentang sejarah pemilu dari tahun 1955 sampai dengan tahun 2019. Untuk videonya sudah saya upload, silakan ditonton. Selanjutnya kita ke soal nomor 74. Penyelenggaraan pemilu dilakukan pertama kali pada tahun 1971 dengan dibentuknya penyelenggara pemilu yang diberi nama A. PPI, B. PPD, C. LPU, D. PPK, E. KPU. Penyelenggara pemilu dilakukan pertama kali pada tahun 1971 dengan dibentuk Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 74 ini adalah C. LPU, Lembaga Pemilihan Umum. Selanjutnya kita ke soal nomor 75. Lembaga pengawas pemilu mulai diatur sejak tahun 1982. Apa nama lembaga pengawas pemilu saat itu? A. LPP, B. Panwaslu RI, C. Bawaslu, D. Panwaslu, E. Panwaslak. Lembaga pengawas pemilu mulai diatur sejak tahun 1982 dengan hadirnya Panitia Pengawas Pelaksana Pemilu atau Panwaslak. Pada saat itu, lembaga pemilu masih melekat di Lembaga Pemilihan Umum. Jadi jawaban untuk soal nomor 75 ini itu E. Panwaslak, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu. Soal nomor 76. Mekanisme tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum diatur dalam aturan A. Perbawaslu nomor 7 tahun 2017, B. Perbawaslu nomor 7 tahun 2019, C. Perbawaslu nomor 7 tahun 2018, D. Perbawaslu nomor 7 tahun 2020, E. Perbawaslu nomor 7 tahun 2001. Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum. Jadi, untuk soal nomor 76 ini, mekanisme tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum diatur dalam aturan Perbawaslu nomor 7 tahun 2018. Jadi jawabannya C. Soal nomor 77. Laporan dugaan pelanggaran pemilu disampaikan kepada pengawas pemilu paling lama hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. A. 7, B. 14, C. 3, D. 5, E. 9. Berdasarkan Perbawaslu nomor 7 tahun 2018, pasal 7, laporan dugaan pelanggaran pemilu disampaikan kepada pengawas pemilu
paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 77 ini adalah A. 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Kita lanjut ke soal nomor 78. Pengawas pemilu membuat kajian awal atas laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dituangkan dalam formulir model B5 paling lama ... hari sejak laporan diterima. A. 1 hari, B. 2 hari, C. 3 hari, D. 4 hari, E. 5 hari. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 Perbawaslu nomor 7 tahun 2018, pengawas pemilu membuat kajian awal atas laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dituangkan dalam formulir model B5 paling lama 2 hari sejak laporan diterima. Jadi jawabannya untuk soal nomor 78 itu B. 2 hari sejak laporan diterima. Soal nomor 79. Kajian dugaan pelanggaran pemilu dibuat oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Luar Negeri. Kajian dugaan pelanggaran menggunakan sistematika kajian yang paling sedikit memuat kecuali A. Kasus posisi, B. Data, C. Fakta, D. Kesimpulan, E. Rekomendasi. Berdasarkan pasal 25 ayat 2, kajian dugaan pelanggaran menggunakan sistematika kajian yang paling sedikit memuat A. Kasus posisi, B. Data, C. Kajian, D. Kesimpulan, dan E. Rekomendasi. Jadi jawaban untuk soal nomor 79 ini C. Fakta. Kita lanjut ke soal nomor 80. Berikut ini yang bukan kewajiban KPU atau KIP Kabupaten atau Kota menyampaikan salinan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua dalam bentuk naskah asli elektronik, soft copy, berita acara pleno, rekapitulasi, dan formulir model A7 1 KPU dalam bentuk naskah asli atau hard copy kepada A. KPU Provinsi atau KIP Aceh, B. Bawaslu Kabupaten Kota, C. Peserta pemilu tingkat daerah Kabupaten Kota, D. Perangkat pemerintah tingkat daerah Kabupaten Kota, E. Panwaslu Kecamatan melalui PPK. Berdasarkan PKPU nomor 11 tahun 2018 ayat 8, KPU atau KIP Kabupaten Kota menyampaikan salinan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua dalam bentuk naskah asli elektronik atau soft copy, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir model A7 1 KPU dalam bentuk naskah asli hard copy kepada A. KPU Provinsi atau KIP Aceh, B. Bawaslu Kabupaten Kota, C. Peserta pemilu tingkat daerah Kabupaten atau Kota, D. Perangkat pemerintah tingkat daerah Kabupaten atau Kota, dan E. PPS melalui PPK. Jadi yang bukan merupakan kewajiban KPU menyampaikan salinan DPT pemilu itu
ke Panwaslu Kecamatan melalui PPK. Yang merupakan kewajibannya itu ke PPS melalui PPK. Jadi jawaban untuk soal nomor 80 ini adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 81. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama A. 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta, B. 2 tahun dan denda paling banyak 16 juta, C. 1 tahun dan denda paling banyak 24 juta, D. 3 tahun dan denda paling banyak 12 juta, E. 2 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 505, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 81 ini itu A. 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Oke sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, untuk pembahasan soal-soal PPK, PPS, dan Panwaslu Part 3 ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Apabila video ini dirasa bermanfaat untuk sahabat semuanya yang ada di rumah, saya mohon dukungannya untuk subscribe, like, comment, and share. Oke, terima kasih. Salam sukses dan bahagia.